Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Oke, sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, penting gak sih menurut kamu kita belajar tentang hukum dasar kimia? Oke, dalam tataran praktis, perhitungan kimia digunakan secara luas. Seorang ahli sintesis kimia harus mengetahui dengan tepat struktur dan komposisi suatu senyawa di alam. Dengan demikian, dia bisa membuat senyawa tiruannya. Demikian pula dengan seorang apoteker harus menghitung dengan tepat komposisi obat yang diraciknya. Bahkan seorang peternak ikan yang profesional pun akan memperhitungkan dengan cermat derajat keasaman air kolamnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga terjaminnya kehidupan dan perkembangan yang optimal dari ikan-ikan yang dipeliharanya. Jadi, menurut kamu penting gak sih? Karena ini semua nih penerapan dari hukum dasar kimia. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum perbandingan volume, dan dapat menjelaskan hipotesis Avogadro. Selain itu, kalian juga harus mampu membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda berdasarkan perhitungan dari data percobaan yang telah diketahui. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier. Lavoisier ini sendiri merupakan seorang ahli hukum dari Paris ya. Tapi karena kecintaannya terhadap sains, dia banyak melakukan eksperimen tentang sains. Sehingga dia dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern karena menghasilkan sesuatu yang baru dari sains tersebut ya. Kemudian ini saya paparkan ada gambar kayu yang dibakar. Pernah nggak kamu lihat kayu yang dibakar? Gimana massa kayu sebelum dan sesudah dibakar? Tentunya sesudah dibakar itu kayunya massanya akan lebih ringan. Oke, pengamatan terhadap proses pembakaran ini sudah dimulai sejak abad ke-17 yang dikenal dengan teori phlogiston yang mengatakan bahwa massa benda yang dibakar sama dengan massa abu ditambah dengan massa gas phlogiston. Jadi selain abu ini ada namanya gas phlogiston yang artinya gas yang tidak terbakar. Jadi semakin sedikit abu, semakin banyak gas phlogiston. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk pembakaran logam. Ya, karena pembakaran logam itu massanya semakin naik ya, semakin bertambah. Jadi kalau merujuk dari teori phlogiston ini, otomatis gas phlogiston ini akan bernilai negatif. Bagaimana menurut kamu kalau massa bernilai negatif? Hingga akhirnya muncullah teori Lavoisier yang mengatakan bahwa massa kayu yang dibakar itu ya sama dengan selain abu itu ada massa oksida karbon, massa uap air, dan massa asap ya. Tetapi percobaannya itu harus dilakukan di ruang tertutup. Karena kenapa? Kalau di ruang terbuka kemungkinan akan terjadi pertukaran gas dari sistem ke lingkungan. Jadi ada gas yang tidak semuanya bisa diukur ya. Selanjutnya di sini saya berikan juga contoh lain, yaitu mereaksikan baking soda dan cuka. Ya, ini coba perhatikan. Ya, baking soda dan cuka
direaksikan sebanyak 3,861 menghasilkan garam, air, dan karbon dioksida sebanyak 3,8 awalnya 3,861 gram ya. Setelah bereaksi juga 3,861 gram. Artinya massa sesudah dan sebelum reaksi itu sama dengan syarat itu. Sistemnya tertutup pakai karet. Ini contohnya di sini pakai karet balon ya, biar supaya tidak ada terjadi pertukaran gas dari sistem ke lingkungan ya. Akhirnya semuanya bisa diukur ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa hasil eksperimen Lavoisier itu bahwa massa zat dan sebelum reaksi itu adalah sama. Ini saya buat lagi contohnya. Gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen ya, dimana hasil akhirnya adalah air ya. Seperti yang kita ketahui, hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O atau air ya, dimana di sini gas hidrogennya 4, gas oksigen 32. 4 tambah 32 sama dengan hasil reaksi air sebanyak 36 gram ya. Artinya massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama ya. Ini berlaku juga untuk selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ini silakan kalian buka halaman 215 latihan 61 nomor 1 ya. Nanti latihannya dikumpulkan ya, laporkan kepada saya, nanti saya akan sekalian nanti nomor WA saya ya. Oke, yang kedua kita lanjut hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Proust ini merupakan seorang ahli kimia Prancis. Ayahnya ini merupakan seorang apoteker ya. Hasil eksperimen dari Proust, dia mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Seperti contohnya hidrogen dengan oksigen, perbandingannya selalu 1:8 ya. Di sini ada tabel ya, massa unsur-unsur dalam pembentukan senyawa air, di mana hidrogen dan oksigen selalu perbandingannya 1:8 ya. Oke, di sini kita lihat pembentukan senyawa air, hidrogennya ada 1 gram ya, massa oksigennya 8 gram. Ingat, perbandingan itu 1:8 ya. Artinya karena hidrogennya hanya 1 gram dan oksigennya 8 gram, artinya sama-sama habis bereaksi ya, sama-sama habis, semuanya habis bereaksi ya, 1:8 ya. Jadi massa sebelum reaksi itu adalah 9 ya. Dan massa air yang terbentuk juga 9 karena 1:8 semuanya terpakai semua ya. Jadi tidak ada sisa di gas hidrogen dan gas oksigen. Oke, perhatikan ya, ini 8 gram, dimana massa sebelum reaksinya 9, massa air 9, dan tidak ada sisa untuk hidrogen dan oksigen. Nah, kalau untuk contoh nomor 2, di sini massa hidrogennya 3 dan massa oksigennya 8. Ingat, perbandingannya adalah 1:8. Jadi berapapun massa hidrogen, berapapun massa oksigen yang bereaksi itu tetap perbandingannya 1:8 ya. Karena di sini hidrogennya 3, di sini oksigennya 8. Jadi karena oksigen 8, jadi dia hanya butuh 1 gram hidrogen ya. Akhirnya yang tersisa adalah 2 gas hidrogen karena hanya 1 yang dipakai ya. Kemudian untuk massa air yang terbentuk tetap
9 ya. Sisanya adalah hidrogen sebanyak 2 gram. Ya, untuk masa sebelum reaksinya sama ya, 11, dan masa sesudah reaksinya juga 11 berdasarkan hukum yang pertama tadi, hukum kekekalan massa ya. Dan untuk nomor 3 juga sama ya. Untuk contoh soal, silakan kalian buka halaman 208 ya. Di situ perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Pertanyaannya, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Kemudian berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan ya untuk membentuk 33 gram senyawa karbon dioksida? Oke, mari kita selesaikan. Yang pertama sekali itu kamu lakukan adalah tulis reaksinya. Ya, reaksi yang terjadi tadi, karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan perbandingan 3:8. Ingat, perbandingannya harus tetap 3:8 ya. Oke. Berapa gram karbon yang bereaksi? Oke, yang ditanya karbon ya. Dengan 24 gram oksigen. Oke. Ingat, perbandingannya harus yang habis itu adalah 3:8 ya. Oke. Hal yang pertama kemudian hal kedua yang kamu lakukan setelah kamu reaksikan tadi, tulis reaksinya, kamu cari hubungan antara 8 dan 24 ya. Oke, kira-kira apa nih hubungannya? Sama-sama dikali 3 nih. 8 dikali 3 sama dengan 24. Otomatis ya 24 ya. Kemudian 3 ini juga dikali dengan 3 sama dengan 9. Jadi perbandingannya adalah 9:24 ya. Kalau kamu sederhanakan lagi perbandingan 9:24 ini, maka kamu akan menemukan kembali 3:8 ya. Artinya perbandingannya ini harus selalu tetap. Itu dia hukum Pros, hukum perbandingan tetap ya. Oke, 9:24. Oke, kita tuliskan kembali reaksinya. Karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon 9 dan oksigen 24, sehingga totalnya adalah 33. Nah, dari sini kita bisa menjawab soal yang B. Berapa gram karbon dan oksigen yang harus direaksikan untuk membentuk 33 gram ya. 33 gram senyawa karbon dioksida. Nah, di sini kita sudah dapat ini 33 gram karbon dioksida. Jadi otomatis kita bisa tahu ya, kita bisa dapat karbonnya berapa? 9, oksigennya berapa? 24. Ya, gampang ya. Oke, untuk selanjutnya coba dibuka bukunya halaman 215, latihan 61 nomor 2 ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh WA saya ya. Oke, selanjutnya hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton ya, seorang guru dari kebangsaan Inggris, merupakan ahli di fisika dan kimia ya. Dalton ini banyak mengeluarkan teori-teori dan postulat-postulat, tapi di sini kita akan menjelaskan tentang hukum perbandingan berganda. Oke.
Hasil eksperimennya yaitu jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur pembentuk tersebut tetap, maka unsur yang lain akan berupa bilangan bulat dan sederhana. Ya, nih coba perhatikan contohnya. Nitrogen dengan oksigen. Nah, ini dua unsur ya. Membentuk lebih dari satu senyawa, yaitu ya NO dan N2O. Ya, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap dan yang lain itu berganda ya. Nah, ini yang tetap adalah O, berganda adalah N. Ya. Kemudian contoh lain, karbon dengan oksigen ya, membentuk CO dan CO2, di mana yang tetap adalah C, yang berganda adalah O. Oke, di sini contoh soal, silakan dibuka bukunya halaman 210 ya. Gas klorin dan oksigen membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Kalau yang tadi 2 senyawa biner yang berbeda yang saya tunjukkan contoh tadi ya. Berikut komposisi massa O dan Cl dalam setiap senyawa yang dibentuk. Oke, perhatikan nih. Ada massa O, ada massa Cl. Kamu perhatikan, ada yang tetap, ada yang berganda tidak? Nah, mana yang tetap, mana yang berganda? Oke. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa hukum perbandingan berganda berlaku untuk semua senyawa tersebut. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sejenak sih, ini ada yang berganda, ada yang tetap ya. Tapi nanti kita selesaikan di penyelesaian ya. Oke. Untuk soal yang B, jika rumus senyawa A adalah Cl2O ya, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Oke, kita selesaikan. Hal yang pertama sekali kamu lakukan tadi saya bilang adalah lihat yang tetap, lihat yang berganda ya. Kemudian kamu buat penyederhanaan maksud saya ya. Dari massa oksigen ini ya, kamu buat perbandingannya ya, dimana ini sama-sama dibagi ke angka yang paling kecil yaitu 0,2256. Ini paling kecil ya. Jadi 0,2256 dibagi 0,2256 sama dengan 1. Kemudian 0,9026 dibagi 0,2256 hasilnya adalah 4, yaitu perbandingannya 1467 ya. Jadi didapat perbandingan 1 banding 4 banding 6 dan banding 7. Artinya ini menunjukkan bahwa adanya hukum perbandingan berganda. Oke, jelas ya. Kemudian untuk soal yang B ya, jika senyawa A mempunyai rumus kimia Cl2, jika diketahui yang senyawa A ini rumusnya adalah Cl2O ya, rumus kimia senyawa lainnya adalah sebagai berikut ya. Perhatikan, tadi yang tetap adalah Cl, sementara di sini diketahui Cl ini jumlahnya 2, Cl2. Artinya ya, dia kan tetap nih, Cl tetap dari atas ke bawah sama. Karena di sini diketahui Cl-nya 2, maka semuanya ini ya dari Cl2, maka semua Cl itu jumlahnya adalah 2. Ya, nih 2. Kemudian langsung saja kamu masukkan tadi perbandingan dari massa oksigen ya, 1 banding 4 banding 6 ya, banding 7 ya, dimana Cl2
O-nya ya, 1 banding 6 banding 4 6 7 ya. Cl-nya 2, O-nya 1. Cl2 O-nya 4. Cl2 O-nya 6. Cl2 O-nya 7. Cukup jelas? Oke, sekarang kamu buka halaman 215 latihan 61 nomor 3 ya. Oke, selanjutnya hukum Gay-Lussac, perbandingan volume. Nah, Gay-Lussac ini juga dari Prancis ini ya, kimiawan dan fisikawan. Oke, dia terkenal di hukum gas. Sekarang kita masuk ke hukum perbandingan volume ya. Dia mengatakan bahwa volume dua gas yang bereaksi atau dua gas yang dicampurkan pada suhu dan tekanan yang sama merupakan perbandingan dari bilangan-bilangan bulat sederhana. Ya, oke, di sini ada rumus V1 sama dengan A1 per A2 dikali V2 ya, dimana V1 ini adalah volume gas yang dicari ya, sama dengan koefisien gas yang dicari per koefisien gas yang diketahui dikali dengan volume gas yang diketahui. Jelas ya, kelihatan ya. Oke, teorinya ini merujuk kepada Henry Cavendish ya, ilmuwan berkebangsaan Inggris yang mengatakan bahwa pada proses sintesis air ya, untuk mendapatkan air maka dibuat ya, direaksikan sebanyak 2 gas hidrogen ditambah 1 gas oksigen. Itulah dia perbandingannya ya, menghasilkan 2 gas air. Nah, ini 2, nih oksigennya 1, hidrogennya 2 ya, menghasilkan 2 gas hidrogen. Nah, kemudian dari situ ya dibuatlah percobaan dari Gay-Lussac. Dia mempercobakan untuk gas lain, di mana dia mencobakan gas hidrogen tambah 1 volume gas klorin menghasilkan 2 volume gas hidrogen klorida ya, 1 bagian hidrogen ya, 1 bagian dari gas klorin menghasilkan 2 ya, 2 bagian dari gas hidrogen klorida. Ini juga berhubungan dengan penyetaraan reaksi ya, ini juga berhubungan dengan penyetaraan. Masih ingat kan tentang penyetaraan reaksi? Oke, untuk contoh soal buka halaman 212. Perhatikan persamaan reaksi C3H8 ditambah oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jika C3H8 yang bereaksi 0,8 liter, tentukan pada suhu dan tekanan yang sama ya. Ingat. Nah, di sini adalah reaksinya adalah C3H8 ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Nah, di mana yang bereaksi C3H8 sebanyak 0,8 liter ya. Tentukan pada suhu dan tekanan yang sama ya, volume O2 yang bereaksi, kemudian volume CO2 dan H2O yang terjadi ya. Mari kita selesaikan.
hal pertama yang kamu lakukan adalah tuliskan reaksinya. C3H8 ditambah O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Oke, kamu masih ingat kan bagaimana cara penyetaraan reaksi? Kalau nggak ingat ya, boleh nanti kamu buka kembali buku kamu ya, dimana ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama ya. Oke, di sini ada C-nya. Nah, C-nya di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 1. Kalau yang 2 ini milik si O ya, jadi C-nya hanya 1. Di kiri ada 3, di kanan ada 1, maka dikali berapa biar supaya sama ya, otomatis kali 3 ya. Jadi C di kiri dan C di kanan itu sudah sama-sama 3. Oke, selanjutnya H di kiri ada 8, H di kanan ada 2, dikali berapa lah biar supaya 8 ya, dikali 4. 4 dikali 2 sama dengan 8, sudah setara. Sekarang yang terakhir adalah oksigen. Oksigen di kiri ada 2, oksigen di kanan ada berapa? Coba kita hitung. 3 dikali 2, 6, ditambah 4 kali 1, 4 ya. 6 ditambah 4 berarti berapa di kanan? 10. Sementara di kiri hanya 2, dikali berapa biar supaya 10 ya? 5 dikali 5 supaya 10. Akhirnya semuanya sudah setara ya. Kalau belum paham nanti kamu boleh mengulang video saya ya. Oke, selanjutnya ya, volume O2 yang bereaksi berapa? Volume CO2 dan H2O yang terjadi berapa ya? Setelah kamu tuliskan reaksi tadi, kemudian kamu setarakan, kamu udah bisa mengetahui bagian-bagian. Nah nih, perhatikan C3H8 ini 1, sedangkan O2 ini dapat 5 bagian ya. Kalau si CO2 ini ada 3 bagian, sedangkan H2O ini ada 4 bagian. Ibaratkan kue, yang paling banyak itu dapat itu si O2 ini 5 ya kan. Oke, C3H8 1 bagian. Oke, sementara yang bereaksi dari si C3H8 ini dapat 0,8 ya. Nah ini 5O2. Oke, kita tuliskan kembali reaksinya nih ya, dimana si C3H8 itu 0,8 ya. Oke, dia punya 1 bagian tadi ya, dia cuma dapat 1 bagian ya. Oke, dia dapat 0,8. Jadi kalau yang 5 bagian dapat berapa? Otomatis dikali 5 kali punya si C3H8 dong. Ya, paham ya? Arti kali 5, 5 kali 8, 0,8 itu adalah 4 ya. Berarti si O2 ini ya yang bereaksi adalah 4 liter ya. Kemudian 3 CO2, dia dapat 3 bagian nih, berarti kali 3 dari punya si C3H8. Jadi 3 kali 8 itu 0,8 itu 2,4. Kemudian 4H2O dikali 8, 0,8 adalah 3,2. Jelas ya? Kalau kurang jelas, ingat kamu boleh WA saya atau kamu komentar kamu kasih pertanyaan di kolom komentar ya. Jelas ya?
Oke, untuk soal kamu buka halaman 215 latihan 61 nomor 4. Silakan dikerjakan ya. Oke, yang terakhir hipotesis Avogadro. Ya. Avogadro ini merupakan orang Italia ya. Waktu semasa hayatnya dia mengemukakan teori itu kurang mendapat tanggapan. Tapi setelah dia meninggal, kemudian teorinya ini diteruskan oleh Stanislaw. Dia mengangkat kembali pendapat si Avogadro ini hingga kini akhirnya diakui ya. Hasil eksperimennya adalah dia mengatakan pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama ya. Ini pengerjaan soalnya juga hampir mirip dengan Gay-Lussac tadi ya. Dan rumusnya juga sama ya. Volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui ya, dikali volume yang diketahui. Oke, contoh soal. Untuk menghasilkan 16 molekul uap air, berapakah jumlah molekul oksigen dan hidrogen yang diperlukan? Oke, reaksi yang terjadi adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2. Oke. Mari kita selesaikan. Hal yang pertama sekali kamu lakukan, ingat dari tadi saya bilang hal yang pertama sekali kamu lakukan adalah tuliskan reaksinya. Kalau di sini di contoh soal ini sudah terpampang nyata ya, udah dibuat reaksinya nih, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Maka tuliskan kembali ya reaksi yang terjadi ya, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dengan perbandingan. Nah, coba kamu lihat. Nah, ini sudah disetarakan ya. Kalau misalkan belum disetarakan, ini harus kamu setarakan dulu biar supaya kamu tahu bagian-bagian dari masing-masing molekul ya, atau senyawa. Oke, ini H dia dua bagian ya, dimana tadi diketahui 16 molekul uap air ya, menghasilkan 16 molekul uap air ya, 16. Oke, kemudian kamu lihat ya bagian si uap air dengan si H2 ini sama ya, sama-sama dua bagiannya ya. Perhatikan ya. Artinya si H2 ini juga 16 molekul uap air. Nah, bagaimana dengan si O? Berarti dia bagian satu bagian ya, setengahnya ya. Artinya dia adalah 8. Oke, jelas ya untuk soal halaman 215 latihan 61 nomor 5 ya, silakan kamu kerjakan. Oke, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Semoga kamu paham dengan materi yang saya kasih, yang saya berikan. Semoga kejenuhan hilang dengan cara mencari kesibukan belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan, minum vitamin ya. Oke.